Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Desa Nyoman Sri Prastuti, SEAK MSI selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Dr. Gede Adi Yuniarta, SEAK MSI selaku dosen pembimbing pendamping. Dan yang saya hormati Bapak Inyoman Putrayasa, SEMSI selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban terhadap Pengendalian Biaya pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Buleleng. Sebelum lanjut ke tahap pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Made Krisna Apriani Sujana dengan NIM 1817051067 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok pembahasan dalam presentasi ini, yaitu yang pertama pendahuluan, kajian teori dan metodologi penelitian. Baik, langsung saja ke bagian pendahuluan. Peneliti menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai hal. Setiap jenis perusahaan dibentuk dengan tujuan dan fungsi yang berbeda. Namun, setiap perusahaan memiliki tujuan umum yang sama, yaitu menghasilkan laba secara maksimal. Terdapat beberapa perusahaan yang tidak fokus untuk mencari laba saja, contohnya rumah sakit, yang berfokus pula memberikan pelayanan untuk masyarakat. Instansi rumah sakit tetap memperhitungkan pendapatan yang diperoleh untuk menjamin lancarnya kegiatan perusahaan dan memberikan pelayanan serta mensejahterakan karyawannya. Laba yang maksimal dapat diperoleh dengan memperhatikan variabel biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Karena laba merupakan selisih antara pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan barang maupun jasa dengan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Pengendalian biaya adalah tindakan yang dilakukan untuk mengarahkan aktivitas perusahaan agar tidak menyimpang dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Manajer harus mampu meminimalisir biaya yang dikeluarkan, terutama biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk maupun jasa. Menurut Padilah tahun 2017, terdapat beberapa alternatif dalam mengendalikan biaya, sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan perusahaan. Alternatif tersebut diantaranya adalah pengendalian melalui anggaran, pengendalian dengan target pendapatan setiap triwulan, dan pengendalian dengan menganalisis varian yang terjadi antara realisasi dan anggaran. Di dalam perusahaan atau organisasi terdapat banyak aktivitas yang diselenggarakan oleh petugas berbagai jenis profesi, baik profesi medik maupun profesi non-medik dan paramedik. Selain itu juga terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit berupa biaya gaji, biaya perawatan gedung, biaya administrasi dan umum, biaya perawatan alat medis, dan biaya-biaya lainnya. Untuk dapat mempertanggungjawabkan biaya yang dikeluarkan, maka diperlukan sistem akuntansi pertanggungjawaban, salah satu alat pengendalian biaya yang dipergunakan oleh manajemen dalam mengendalikan biaya dan pendapatan. Pengelolaan rumah sakit yang efektif dan efisien adalah syarat mutlak agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang optimal. Untuk menjalankan upaya pemerintah dalam mengoptimalisasikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, maka perlu dilakukan penataan secara administratif dan pengelolaan keuangan agar aliran dana yang disalurkan kepada instansi rumah sakit dapat dipergunakan dengan bijak. Oleh sebab itu, pemerintah telah memberikan keringanan berupa fleksibilitas bagi instansi tertentu yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Fleksibilitas yang dimaksud yaitu dalam pengelolaan pendapatan dan pelaksanaan anggaran, baik dalam kegiatan belanja, dalam pengelolaan kas rumah sakit, pengelolaan piutang rumah sakit, investasi, pengadaan barang dan jasa, pendapatan surplus, dan remunerasi. Ditetapkannya status BLUD pada rumah sakit bertujuan meningkatkan profesionalisme dan mendorong transparansi serta tingkat akuntabilitas pelayanan publik. Berdasarkan keputusan Bupati Buleleng nomor 445/405/HK/2009, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan aturan tersebut. Satuan kerja yang berstatus sebagai BLUD diberikan fleksibilitas dalam mengelola keuangannya untuk mencegah timbulnya akses negatif, penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan, dan tercapainya tujuan BLUD. Sebaiknya perlu dilakukan pengendalian terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan mengurangi biaya-biaya yang tidak efektif dalam kegiatannya. Oleh karena itu, Badan Layanan Umum Daerah perlu menerapkan metode yang berguna untuk menunjang pengendalian biaya. Dalam slide dapat dilihat bahwa RSUD Kabupaten Buleleng sempat mengalami peningkatan pendapatan di tahun 2017. Namun pada 3 tahun berikutnya, RSUD Kabupaten Buleleng selalu mengalami penurunan pendapatan. Penurunan sebesar 17,68% pada tahun 2018 dan terus mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2019 sebesar 6,47% dan di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,66%.
Dilansir dari nusabali.com, RSUD Kabupaten Buleleng juga mengalami defisit anggaran yang disebabkan jumlah pendapatan lebih kecil dari jumlah belanja atau biaya yang dikeluarkan. Berikut dapat dilihat pada tabel tahun 2018, 2019, dan tahun 2020, selisih anggaran dan realisasi biaya operasional yang terdiri dari belanja, belanja operasional, belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, pendapatan dan beban dari kegiatan operasional selalu mengalami defisit sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Dari kegiatan operasional dihasilkan defisit kegiatan operasional tahun 2018 sebesar Rp30.961.014.972. Defisit kegiatan pada tahun 2019 sebesar Rp24.456.796.464 dan sebesar Rp1.124.305.029 pada tahun 2020. Penurunan pendapatan secara terus-menerus akan menyebabkan kegiatan rumah sakit tidak berjalan efektif dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk dapat memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, maka organisasi perlu menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban dengan baik, yang merupakan sistem untuk mengendalikan tanggung jawab di setiap unit kerja. Berdasarkan uraian tersebut, penerapan akuntansi pertanggungjawaban dirasakan penting dikarenakan mampu membantu manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap pengendalian biaya. Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian antara satu peneliti dan peneliti lainnya mengenai hubungan variabel yang diteliti, yaitu hubungan akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya. Hal tersebut menjadi alasan saya tertarik untuk meneliti topik ini. Selanjutnya, identifikasi masalah dalam penelitian ini. Identifikasi masalah yang pertama yaitu pengendalian biaya belum dilaksanakan secara efektif sehingga pengeluaran biaya menjadi lebih besar dari pendapatan. Yang kedua, kurang efektifnya perusahaan dalam mencapai pendapatan yang maksimal untuk menutupi pengeluaran biaya. Dan adapun batasan masalah dalam penelitian ini agar penelitian ini lebih terarah. Dalam penelitian, akuntansi pertanggungjawaban difokuskan kepada 4 variabel, yaitu yang pertama, struktur organisasi sebagai X1, perencanaan atau anggaran sebagai X2, pengendalian atau pelaksanaan sebagai X3, dan sistem pelaporan biaya sebagai X4, dan pengendalian biaya sebagai variabel Y. Peneliti membatasi masalah dengan memfokuskan pada pengendalian biaya untuk tahun anggaran 2018 hingga tahun 2020 dan memilih Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kabupaten Buleleng sebagai tempat penelitian sesuai dengan fenomena yang peneliti temui dan ingin meneliti apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap pengendalian biaya. Terdapat 5 rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, apakah struktur organisasi pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap pengendalian biaya? Yang kedua, apakah sistem perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap pengendalian biaya? Yang ketiga, apakah sistem pelaksanaan atau pengendalian dalam akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap pengendalian biaya? Yang keempat, apakah sistem pelaporan dalam akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap pengendalian biaya? Dan yang kelima, apakah struktur organisasi, perencanaan atau anggaran, pelaksanaan atau pengendalian dan pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh secara simultan terhadap pengendalian biaya? Berikutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh struktur organisasi pada akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh sistem perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh sistem pelaksanaan atau pengendalian pada akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya. Dan yang kelima, untuk mengetahui pengaruh struktur organisasi, perencanaan atau anggaran, pelaksanaan atau pengendalian, dan pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban secara simultan terhadap pengendalian biaya. Manfaat dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pendukung dari teori-teori mengenai peran akuntansi pertanggungjawaban. Dan manfaat praktis yang pertama bagi penulis dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki khususnya pada bidang akuntansi pertanggungjawaban dan pengendalian biaya. Bagi praktisi atau perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan atau bahan pertimbangan pengambilan keputusan ke depannya. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan masukan dan bahan referensi daftar pustaka. Selanjutnya yaitu kajian teori.
Grand teori dalam penelitian ini yaitu teori agensi. Teori agensi pertama kali dipopulerkan oleh Jensen dan Mackling tahun 1976. Mackling mengidentifikasikan hubungan keagenan sebagai sebuah hubungan kontraktual di mana satu atau lebih prinsipal menyewa orang lain, yaitu agen, untuk melakukan jasa sebagai kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Teori agensi atau teori keagenan merupakan dasar teori dalam praktek bisnis perusahaan. Adapun hubungan teori agensi dengan akuntansi pertanggungjawaban sebagai variabel dalam penelitian ini di dalam perusahaan. Pihak manajemen puncak sebagai pemberi wewenang dan manajer di setiap divisi atau bagian sebagai penerima wewenang. Pada dasarnya, pendelegasian wewenang ini dikarenakan pimpinan tidak mampu mengkoordinir seluruh kegiatan perusahaan akibat tindakan atau tingkat kompleksitas operasional perusahaan yang semakin meningkat. Secondary teori dalam penelitian ini adalah pengendalian biaya dan akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Siregar et al. Tahun 2013, pengendalian biaya adalah tindakan yang dilakukan untuk mengarahkan aktivitas agar tidak menyimpang dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengendalian biaya ini dapat dilakukan melalui anggaran biaya yang secara kontinu diadakan pengawasan secara analisis terhadap penyimpangan yang terjadi sehingga dapat diketahui penyebab terjadinya. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting ada suatu model pengendalian dan evaluasi kinerja anak perusahaan, cabang, atau suatu divisi yang didasarkan pada wewenang yang diberikan. Dalam Prawinogoro, Darson, dan Purwati tahun 2009, akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu model pengendalian dan evaluasi kinerja anak perusahaan, cabang, atau suatu divisi yang didasarkan pada wewenang yang diberikan. Mereka diberikan wewenang harus melaporkan laporan secara akuntansi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas wewenang yang dia terima. Menurut Mulyadi tahun 2001, terdapat 5 syarat akuntansi pertanggungjawaban. Struktur pertanggungjawaban sesuai dengan struktur hierarki organisasi, anggaran biaya yang disusun sebagai tolak ukur, penggolongan biaya yang sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya, kontrol lebih biaya, manajemen yang terdapat dalam struktur organisasi, dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh manajer yang bertanggung jawab atau responsibility reporting. Selanjutnya adalah alur pemikiran peneliti terkait variabel yang diteliti, yaitu variabel independen dalam penelitian ini adalah X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu pengendalian biaya. Dan hipotesis penelitian ini yang pertama, H1, struktur organisasi pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya. H2, perencanaan atau anggaran pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya. H3, pelaksanaan atau pengendalian pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya. Dan H4, pelaporan pada akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya. Dan yang terakhir, H5, struktur organisasi, perencanaan atau anggaran, pelaksanaan atau pengendalian, dan pelaporan dalam akuntansi pertanggungjawaban secara simultan berpengaruh positif terhadap pengendalian biaya. Berikutnya yaitu metodologi penelitian. Peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut Rahmani tahun 2016, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Setiap variabel yang ditentukan diukur dengan memberikan simbol-simbol, angka yang berbeda-beda sesuai dengan kategori informasi yang berkaitan dengan variabel tersebut. Berikut adalah gambaran terkait rancangan penelitian ini. Selanjutnya yaitu variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Variabel dependen disimpulkan dengan huruf Y dalam penelitian ini adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya adalah tindakan yang dilakukan untuk mengarahkan aktivitas agar tidak menyimpang dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Variabel independen dalam penelitian ini disimpulkan dengan huruf X, yaitu akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan pengaturan garis tanggung jawab dalam satu entitas yang disusun untuk mencapai tujuan bersama orang-orang yang berada dalam satu jajaran garis tersebut. Yang kedua, anggaran. Anggaran adalah rencana manajemen yang dijabarkan secara formal, menggambarkan proses perencanaan secara umum. Yang ketiga, pengendalian. Pengendalian adalah suatu proses untuk memastikan tindakan yang efisien untuk mencapai tujuan organisasi yang mencangkup menetapkan sarana dan standar atau sasaran, membandingkan hasil dengan sasaran dan standar, dan memperbaiki kekurangannya. Yang keempat, akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem di mana manajer dari tingkat atas mengkoordinir manajer tingkat bawah untuk membuat laporan atas kerja yang mereka lakukan sehingga dapat dinilai dan dievaluasi kinerja mereka. Berikutnya adalah pemaparan terkait data penelitian.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh manajer dan karyawan RSUD Kabupaten Buleleng pada bagian tenaga non-medis yang berjumlah 512 orang, dengan 1 orang direktur, 3 orang wadir, 3 bagian, 18 subbagian, dan komponen fungsional lainnya. Dan sampel dalam penelitian ini adalah sebagian pegawai non-medis. Pengambilan sampel diambil dari setiap bagian-bagian yang ada di RSUD Kabupaten Buleleng dengan menggunakan metode purposive sampling. Dalam NUR 2010, purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal khusus sehingga layak untuk dijadikan sebagai sampel. Peneliti hanya mengambil beberapa subbagian dari 18 bagian yang ada dengan jumlah 43 responden. Pertimbangan khusus yang digunakan peneliti dalam pengambilan keputusan dan pengambilan sampel adalah bidang kerja yang berkaitan dengan pertanggungjawaban secara struktural, lama bekerja lebih dari 1 tahun, dan bergelar sarjana ekonomi. Berikut adalah tabel bagian yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Teknik penentuan skor yang digunakan adalah skala Likert untuk menilai jawaban kuesioner responden. Menurut Sugiono tahun 2016, skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang atau kelompok orang tertentu tentang fenomena sosial. Penelitian ini menggunakan skor jawaban dan dalam pengukuran instrumen sesuai tabel skor berikut ini dengan rentan 1-5. Yang terakhir yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian di sini saya menggunakan 4 teknik. Yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif dan dilanjutkan dengan uji instrumen. Uji ini dibagi menjadi 2 yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Setelah itu dilanjutkan dengan uji asumsi klasik dengan melakukan uji normalitas, uji multikoleniaritas, dan uji heteroksiditas. Kemudian yang terakhir melakukan uji hipotesis dengan melakukan analisis regresi linear berganda, dilanjutkan dengan melakukan uji T, uji F, dan uji model dengan koefisien determinasi atau R-square. Baik, sekian yang dapat saya paparkan terkait proposal saya. Apabila terdapat kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.